Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alkamali 225. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada subscriber Alkamali yang telah mengklik video ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya membuat kusen aluminium kombinasi kaca mati dan jendela. Alhamdulillah saya dapat orderan dari Bandung. Jadi orderannya ini kusen jendela aluminium, kaca mati sama daun jendela. Jadi ukurannya semeter lebar, tingginya semeter setengah. Jadi dibagi dua. Jadi 50 untuk kaca mati, 50 untuk jendela. Nah ini jadi orderan dari Bandung ini kusennya aja ya tanpa kaca. Nah, ini si kusennya ini udah dipasang stopper sama spigot, jadi tinggal dirakit saja nanti di Bandung. Nah seperti ini nih, kita rakit si ambangnya ke tiang. Nah, ini jadi ngerakitnya juga pakai skrup, jadi di rumah bisa menggunakan obeng kalau misalkan nggak punya bor. Nah ini tadi udah tiang ambangnya dipasang ke tiang, ini tiang satu lagi. Nah seperti ini, itu udah dikasih tanda ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang order lagi, nanti seperti ini tutorial pemasangannya, ngerakitnya seperti ini. Nanti di rumah tinggal pasang. Untuk pasang bisa sama tukang tembok juga bisa ya. Jadi diisi langsung pakai adukan semen, jadi lebih kuat. Nah, ini saya lagi Bang Yopi lagi pasang ngerakit kusen jendelanya. Nah, itu udah ada stopper yang terpasang karet. Kemudian kita rakit daun jendelanya. Nah ini daun jendela casement gunung. Tadi stoppernya udah terpasang ke kusen. Nah ini ngerakitnya menggunakan skrup 8 x 3/4 pala bulat atau PAB. Nah ini dia nih, begini prosesnya tuh. Jadi masuk ke lubang skrupnya. Untuk pemasangan skrup yang tadi ke kusen itu menggunakan skrup yang 8 x 1 kalau nggak salah, 8 x 1 itu biasanya disebutnya skrup cebol karena dia pendek, cebol dan bulat. Kalau ini 8 x 3/4 jadi agak panjang, yang ini agak panjang nih. Kalau untuk merakit daun jendela ini agak panjang. Nah ini daun jendelanya udah terpasang karet sirip. Karet siripnya warna hitam. Nah itu adu manisnya belum nempel, nanti ditempel pakai lem Korea atau power blue. Pokoknya lemnya yang kuat, kalau enggak solder buat dipanasin, ditempelin nanti pakai solder, solder karet bisa nanti. Nah ini satu lagi tiangnya, kita pasang skrupnya dulu. Nanti skrupnya saya pisahin di plastik, saya copotin skrupnya, nanti tinggal dipasang lagi di rumah. Menggunakan obeng juga bisa. Nah ini dia seperti ini. Nah ini tampak dari atas. Itu casementnya udah terpasang atau engsel casementnya udah terpasang. Kita menggunakan engsel casement Interkey yang panjangnya 35 cm. Nah ini dia satu lagi, beres nih nanti habis ini nih. Itu skrupnya dikencengin, jadi pakai obeng juga di rumah bisa ya. Nah ini seperti ini, itu karetnya belum nempel, nanti ditempelin pakai lem Korea, kalau enggak power blue, kalau enggak lem yang paling bagus pokoknya supaya nempel karetnya. Nah untuk pemasangannya casementnya dibukain seperti ini dulu, jadi dibuka full semuanya casementnya kalau mau dipasang ke kusen. Kemudian kita pasang ke kusennya. Nah, bawahnya dulu. Nah, seperti ini.
kemudian atasnya. Nah, udah tinggal dipasang pakai skrup. Nah ini dia, jadi dipepetin ke itu paling ujung, jadi paling sampai mentok pokoknya. Si casement, engsel casementnya dipentokin sampai mentok ke kusen. Nah ini pasang skrupnya yang pakai skrup cebol atau skrup pendek yang pala bulat. Nah ini seperti ini. Ini dia, nanti teman-teman bisa juga di rumah pasangnya. Kalau misalkan order kusennya saja tanpa kaca, soalnya pengirimannya kalau sama kaca rawan pecah. Sebenarnya bisa juga ya pakai kaca, nanti dipakai packing kayu. Kalau enggak bubble-nya yang bubble wrap-nya yang tebal. Nah ini kusen sama daun jendelanya udah selesai. Kemudian mau rakit yang kacamatinya. Nah ini dia kacamatinya. Ini kacamatinya yang ekonomis, jadi bawahnya kusen polos, kemudian tiang-tiangnya atau samping-sampingnya itu menggunakan kusen M. Jadi kacanya nanti masuknya ke yang M saja, sedangkan yang polos enggak, nanti itu disilen. Untuk yang ke bawahnya disilen, untuk yang ke sampingnya bisa menggunakan silen, bisa menggunakan karet C atau karet kusen. Tapi yang paling bagus menggunakan silen. Nah ini dia, itu udah dinomorin tuh, di spigotnya udah dinomorin, sama di kusennya itu udah dikasih tanda. Jadi nanti tinggal disesuaikan, kemudian dikasih skrup. Nah ini udah kepasang, tinggal yang tutup M-nya. Nah ini tutup M-nya nanti buat nyambung ke kusen jendela, pakai tutup M. Nah, ini dia, dinomorin dulu ya. Nah ini nomornya tuh di dalam. Ini pakai pensil, bisa dihapus. Sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya ini ketanam juga nanti ke tembok, jadi nggak apa-apa misalkan nggak dihapus juga. Dan saya juga nandainnya juga pakai pensil, bisa dihapus. Nih, satu lagi, tinggal satu lagi kita pasang pakai skrup cebol kepala bulat. Nah, ini dia. Nah ini dia, alhamdulillah udah beres, udah selesai dirakit, tinggal pemasangan. Ya ini ditempelin tutup M-nya ke kusen jendela. Nah ini dia, sudah selesai tuh. Jadi jendelanya bisa dibuka tuh. Untuk satunya itu kacamati. Ini dia. Nah itu ornamennya. Jadi ini kusen jendela sama kacamati dengan ornamen, jadi pakai ornamen. Nah ini ya, prosesnya udah selesai. Kalau mau pesan nanti ada di deskripsi nomor saya, bisa kusennya aja, kalau enggak sama kacanya juga bisa, nanti dikirim lewat JNT Kargo.